Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai ta'lim kita, silaturahim kita dan pelajaran kita sama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu-ibu, Bapak yang muliakan, kita akan lanjutkan ya pelajaran kita. Baik, tafadhal Pak Ali ini bil qiraah. Ayatnya mau dibaca, Pak. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji Aliuddin. Bacaan dari di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Orang yang berpaling atau membiarkan, tidak mau disibukkan oleh perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengeluarkan zakat atau melaksanakan pembayaran zakat. Oke. Walladzina hum li furujihim hafizun. Memelihara kemaluannya. Betul, orang-orang yang memelihara kemaluannya atau terjemahnya kehormatannya. Itu terjemahan itu Bapak Ibu kadang-kadang kalau terlalu halus malah nggak jelas, malah pesannya itu kadang-kadang nggak diterima oleh orang-orang tertentu itu. Kita terjemahan itu kan sering dapatkan terjemahan ayat ini nih, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kehormatan itu apa? Itu nggak jelas itu ya. Padahal di sini yang ditekankan bukan kehormatan secara umum. Furuj tadi disebut kemaluannya. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluannya. Artinya dari perbuatan zina, gitu ya. Orang yang menjaga diri dari perbuatan zina. Li furuj. Furuj itu faraj. Faraj itu laki-laki punya faraj, perempuan punya faraj ya kemaluan, gitu ya. Nah, kan kita terjemahannya kadang-kadang kehormatan kan apa saja, umum, gitu. Jadi kadang-kadang pada ayat tertentu ketika diterjemahan secara lembut, halus, gitu, malah kadang-kadang nggak dipahami oleh orang. Gitu. Terlalu absurd. Terlalu luas. Padahal yang langsung terjemahnya tadi tuh orang-orang yang menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau orang yang
layak dimiliki, sumpah yang dimiliki. Para budak maksudnya. Fa'innahum ghairu malumin. Maka mereka perbuatan mereka tidaklah tercela. Apa? Orang budaknya itu Al-Quran tidak celah itu. Memang dulu zaman dahulu itu budak itu Bapak Ibu yang mengatakan itu halal untuk digauli oleh tuannya tanpa ada pernikahan. Itu begitu memang. Al-Quran juga membolehkan. Bisa gitu ya Pak. Bisa, tapi budak yang betul ya. Budak itu ya orang yang dibeli dirinya itu, dijual dan dibeli. Sekarang udah nggak ada ya, Ustaz? Ada yang mengatakan di daerah kawasan Skandinavia itu masih ada sampai sekarang. Perbudakan itu di daerah Skandinavia, di daerah Afrika itu masih ada sekarang. Konon begitu. Meskipun di dunia itu sudah dihapuskan sesungguhnya. Bahkan Islam pun sesungguhnya datang untuk memerdekakan budak. Nah, jadi kalau Al-Quran seperti itu sebenarnya ada tradisi dahulu yang kemudian diadopsi Al-Quran dan disempurnakan. Disempurnakannya di mana? Dibebaskan, dimerdekakan. Maka banyak perbuatan-perbuatan yang pelanggaran di dalam Islam yang hukumannya itu selalu memerdekakan budak, kan gitu tuh. Siapa orang yang menuduh, maka kifaratnya memerdekakan budak. Siapa orang yang kan hubungan intim di bulan Ramadan, maka merdekakan budak. Begitu dan begitu. Baik. Selanjutnya, famani tagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Gimana? Maka barang siapa yang mencari selain hal itu, maka mereka menjadi melampaui batas, menjadi orang yang Jadi orang-orang yang mencari di luar daripada itu, di luar itu berarti di luar daripada istri dan budaknya, maka humul adun, orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Apa itu Bapak Ibu? Dan orang-orang yang memelihara, menjaga, menempati amanah dan janjinya. Walladzina hum 'ala shalawatihim hafizun. Jadi kata hum itu mereka itu tidak perlu ada di terjemahan. Jadi langsung saja orang-orang yang memelihara atau menekuni salatnya. Orang-orang yang memelihara atau kata yuhafidz itu boleh menekuni, melanggengkan salatnya. Boleh di situ nyaknya diganti mereka. Orang-orang yang menekuni salat mereka. Kalau bahasa Indonesia kata mereka itu enggak kurang pas. Jadi diterjemahnya orang-orang yang menekuni salatnya. Humul warithun, mewarisinya. Orang-orang yang akan mewarisi, para pewaris. Adalah para pewaris. Pewaris Nabi Ustaz. Bukan, waris di sini itu terjemah selanjutnya tuh. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalamnya. Jadi yang diwarisi apa? Surga Firdaus. Mewarisi itu kan artinya memperoleh bagian. 9 ya. 9 ayat di atas yang isinya 8 sifat orang-orang mukmin, itulah yang dikategorikan sebagai ciri-ciri para pewaris surga Firdaus. Ciri-ciri para pewaris surga Firdaus. Dari ayat kedua tuh, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus sampai bawah. Apa arti khalidun? Kekal. Mari kita lanjutkan di halaman 47. Mujazut tafsir. Silakan Pak Rahman baca, tafadhal Pak Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna ay faza wasta'ida wa hasala 'alal bughyati wal matlubil mu'minuna al muttasifuna hazi al-awsafi al-jalilati wa tahqiqi fa'annahu yakulu laqad tahaqaqna bisabab imani wa amali sholihin fi sholatim khashi'un. Qala Ibnu Abbas khashi'una khaifuna sakinuna ayhum khaifuna mutazalliluna fi sholatihim li jalalillahi wa azamatihi li zuhuril haibati ala qulubihim wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Qala Ibnu Katsir al-lagwi al-batil
wa huwa yasmulu syirka wal ma'asi wa ma la fa'idata fi minal aqwali wal af'ali wallazina hum li zakati fa'ilun ay iwaduna zakata amwalihim lil fuqara'i wal masakin thayyibatan biha nufusuhum talaban liridallahi wallazina hum li furujihim hafizun hadza huwal wasfur rabi'u ay afau anil harami wasanu furujahum amma la yahilu minaz zina wa kasbil aurati. Baik, cukup. Terima kasih, Pak Rahman. Mujazut tafsir. Ini tafsir ringkasnya Bapak Ibu nih. Tafsir ringkas ya. Kalau ringkas berarti ada yang lebih panjang kalau gitu ya. Ini yang ringkas praktis. Qad aflahal mu'minuna. Ai maknanya atau faza itu fiil madhi. Coba kita tasrif ya. Ya. Faza kita akan tasrif. Madhi, mudhari. Baik, saya tampilkannya. Tasrif bersama. Biasa tasrifnya madhi mudhari. Nah, faza. Apa fiil madhinya? Faza. Mudharinya apa? Yafuzu. Betul. Faza yafuzu. Masdarnya? Fauzun. Fauzun atau fauzan. Jadi kalau faza artinya apa? Beruntung. Beruntung atau menang. 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 Jadi kalau judulnya Fauzul Mukminin, kemenangan orang-orang mukmin. Menang. Atau keberuntungan orang-orang mukmin. Filamernya apa? Fuz. La tafuz. Arti menang. Oke. Qad aflahal mu'minuna ay faza wa sa'ida. Ada kata sa'ida. Apa sa'ida artinya? Bahagia. Bahagia. Mudhari'nya apa? Sa'idai. Yasudu. Masdarnya apa? Masdarnya adalah Sa'dan. Boleh. Sifatnya apa? Sa'id gitu ya. Filamernya apa? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada kan. Bahagia nggak bisa ya. Berbahagialah kau. Paling misalnya jadikanlah engkau bahagia. As'ad begitu ya. Jangan bahagia, itu kan urusan hati, nggak bisa dibikin masjid dulu, masjid. Iya. Sa'ida yas'adu. Ay faza wa sa'ida wa hasala. Hasala. Mudhari'nya apa? Ya, sulu. Ya, sulu. Masdarnya apa? Usul. Sifatnya apa? Hasil. Iya, bahasa Indonesia tuh hasil tuh. Berhasil nggak? Gitu kan. Uhsul. La tahsul. Atau mencapai. Sukses, bisa nggak sukses? Bisa. Itu kalau sukses, hasala ala najah. Sukses boleh, mencapai, sampai mencapai boleh. Wa hasala al bughyati wal matlub. Al bughyah berarti harapan ya, permintaan. Wal matlub permohonan. Al mu'minun al muttasifuna bihadhil awsafil jalilah. Jadi qad aflahal mu'minun itu artinya menang, bahagia, mencapai atas harapan, permintaan orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat berikut ini nih. Kata awsaf itu jamak dari wasfun. Wasfun. Ya, di kata awsaf. Awsaf adalah jamak wasfin. Jam'umin. Apa arti jam'umin? Jamak dari wasfin. Kalau kita urai tasrif, nah wasofa itu fil apa? Fil maudin. Mudhari'nya apa Bapak Ibu? Yasifu. Nah itu tahu. Ya, masbun. Sifatnya wasif. Wasif. Sif. La tasif. Gambaran atau menggambarkan. Sifatif nggak? Boleh. Jadi wasfun atau sifatun itu sifat atau gambaran. Ya. Tadi kelewatan Pak Ustaz, afwan Pak Ustaz. Apanya tuh? Dan mutasipun dari kata apa tuh mutasipun? Iya dari kata ittasafa. Dari kata ittasafa. Sudah masuk i'lal tuh babnya i'lal. Iya, luar biasa. Baik. Jadi nah artinya ini apa artinya? Sifat, gambaran,
Ya, jadi ausaf, sifat dan gambaran. Jadi kalau ada kalimat begini Bapak Ibu, ada dalam bahasa Arab, ada buku tulisan begini. Sifatu sholatin Nabi. Apa tuh artinya tuh? Gambaran salat Nabi. Nah, itu yang pas begitu. Gambaran bukan tata cara. Sifat sholat Ya Nabi. boleh. Tapi yang tepat terjemahannya gambaran sholat Nabi, bukan sifat sholat Nabi. Ada bukunya Ustadz. Iya, betul. Ada bukunya. Maksudnya bahasa Arab aslinya bukunya judulnya Sifatus Sholatin Nabi. Iya. Tapi terjemahan bukunya sifat sholat Nabi. Ya, harusnya bukan sifat sholat Nabi, gambaran sifat sholat Nabi. Ya. Kalau bahasa kita penampakan, aduh, nanti macam-macam lagi kalau penampakan. Baik, kita lanjut. Al-Jalilah itu artinya yang sifat-sifat yang agung, ya Bapak Ibu ya. Jalilah itu agung artinya. Jalilah itu agung. Dari Maria jala ya, jala. Ya, jalal keagungan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu nih. Waqad, qad itu litakid. Artinya penguatan, menguatkan. Jadi Bapak Ibu, qad itu taukid, takkid untuk fiil, ya. Kalau untuk isim, taukid itu inna pakainya. Oke, coba kita tulis ya. Taukid sama takkid apa sama ya? Sama. Bahasa Indonesia aja apa sih taukid itu? Kuat, menguatkan. Iya, penguatan, ya, atau penegasan. Penegasan, penyembuhan. Iya, itu beda antara untuk fiil sama isim ya. Pada isim menggunakan inna atau anna. Nah. Kalau pada fiil menggunakan tuh. Jadi kalau pada fiil menggunakan qad, kalau pada isim menggunakan inna dan anna. Afwan. Iya. Kalau qad tidak beramal. Qad tidak beramal. Apa tidak beramal itu apa tuh Pak? Ya, bahasa kitanya tidak berfungsi. Tidak memiliki fungsi apa-apa pada fiil yang datang setelahnya gitu ya. Tidak beramal namanya. Dalam bahasa kaidah nahwu begitu, tidak beramal gitu. Ustaz, berarti kalau anak itu beramal ya Ustaz? Iya, kalau ana sama ina beramal. Nah, oh gitu maksudnya. Mempengaruhi kata di depannya maksudnya ya Ustaz? Yang setelahnya bukan di depannya, yang setelahnya. Itu kan maksudnya. Jadi kalau ina sama ana itu mempengaruhi kata yang datang setelah ina dan ana itu. So, kadang-kadang kita agak bingung di depannya itu yang mana tuh. Maka yang datang pokoknya yang datang setelah kata ina dan ana. Saya kira begitu. Jadi kalau katanya itu dari sebelah kanan, nulisnya berarti sebelah kiri kan gitu ya. Kita kembali lagi lanjut. Litakidi wa tahqiq. Jadi apa namanya qad itu litakid, menguatkan. Litahqiq sebagai perwujudan, mewujudkan. Maka annahu yaqul, maka seakan-akan dia berkata, atau kalau konteksnya Allah berfirman, laqad tahaqqaqa najahuhum, sungguh telah terbukti. Gitu. Tahaqqaqa, terbukti. Najahuhum, kesuksesan mereka, keberhasilan mereka bisa babil imani wal amalis salih. Jadi orang itu dianggap sukses, dianggap berhasil dalam konteks apa tuh? Dalam beriman dan beramal soleh. Kan pengennya memang kita ini orang-orang yang sukses dalam beriman dan beramal soleh. Baik. Kalau najahuhum tadi apa Ustaz? Najah artinya sukses, berhasil. Sukses atau berhasil. Afwan Pak Ustaz. Boleh. Bisa mana selamat kadang ada tuh. Yang mana? Kalau najah jadi anja. Oh, kalau selamat itu bukan pakai ha, pakai tak, najat. Oh gitu. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Qala Ibnu Abbas, maknanya khusyuk itu adalah apa tuh? Khaifuna. Apa arti khaifuna? Takut artinya. Khaifuna artinya coba kita apa namanya tasrif dulu ya. Tasrif ini penting nih kata-kata ini. Khafa, fi'il madinya apa? Khafa. Kalau khasyi' fi'il madinya apa? Khasya'a. Ya Bapak Ibu, khafa mudhari'nya apa?
Ya khof. Ya Ya khofu. Masdarnya apa? Khofan. Khofun. Khofun. Sifatnya apa? Khoipun. Amarnya apa? Khof. 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 La. La khof. La takhaf. La takhaf wa la tahzan. Nah, luar biasa. Baik. Khasya'a mudhari'nya apa? Yakhsha'u. Yakhsha'. Masdarnya apa? Iya betul, bacanya apa? Khusyuk. Khusyuk. Kalau sifatnya? Khoshi'un. Amarnya? La takhaf. Takhsha'. Apa artinya? Khusyuk. Apa bahasanya khusyuk itu ya? Udah jadi bahasa Indonesia, Ustaz. Iya ya, udah susah ya. Tunduk kali ya. Itu apa ya? Konsentrasi gitu. Konsentrasi, fokus. Ya, fokus. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qala Ibnu Abbas khashi'un arti khashi'un khaifuna sakinuna. Sakinun. Sakin sini adanya Bapak Ibu nih. Sakin. Sifat sakin. Berarti fi'il madinya apa? Sakana. Mudhari'nya apa? Yaskunu. 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 Masdarnya ada dua Bapak Ibu nih. Ada saknun, ada sukun. Bisa juga sakinah. Apa arti sakana? Tenang. Tenang, gitu ya, tenang. Maka orang itu kalau menikah didoakan agar memperoleh apa itu? Sakinah, mawaddah, Sakinah mawaddah. Ya, semoga sakinah, semoga tentram, aman, tenang. Sakinah itu tenang. Makanya ujung-ujungnya miskin, Tat. Miskin kan tenang. Nah, orang miskin orang tenang tuh. Jadi sukun itu tenang. Kalau nggak tenang berharokat, AIU tuh harokat namanya, bergerak. Kalau sukun kan diem baik. Maka kalau bacaan berhenti, tenang sebentar namanya saktah. Tempat tinggal di mana orang itu nginap di situ agar tenang di waktu malamnya namanya sakan, maskan, asrama artinya. Pisau itu bahasa Arabnya sikin, karena alat untuk menenangkan. Yang tadinya kuak-kuak, marah, nangis-nangis tuh ayam tuh begitu seret kena pisau tenang. Amarnya apa? Uskun. Uskun. Jadi kata sakan uskun itu bisa tenang, bisa tinggal. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, apa Bapak Ibu? Uskuna ya? Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Tinggallah kalian berdua di surga, makan semua apa yang ada di sono. Hai. Mutadzalliluna. Mutadzallil itu tunduk artinya. Fil madinya apa nih mutadzalliluna Bapak Ibu nih? Zalala. Tadzallala. Zalala. Udah masjid ya? Mazid. Tadzallala. Ya tazallalu. Tazallul. Mutazallil. Nah, itu dia tuh. Mutazallilun. Tazallal. La tatazallal. La tatazallal 'alal imamil ja'ir. La tatazallal 'alal imamil zalim. Patuh, tunduk. Yang mana hina apa, Tat? Apa? Itu Zal ada mana hina tuh. Iya, boleh juga gitu. Jadi orang merasa hina kan nunduk. Jangan kau rendahkan mukamu di hadapan orang-orang pemimpin yang zalim. Kita kembali lagi Pak Syedin, tafadhal. Khaifuna mutadzalliluna fi salatihim li jalalillahi wa 'azamatihi li dhuhuril haibati 'ala qulubihim. Itu ya. Khaifuna mereka takut. Mutadzalliluna mereka tunduk. Merunduk tuh. Fi salatihim di dalam salatnya, maka memang dianjurkan kalau salat itu wajah kita menunduk. Li jalalillahi karena keagungan, wa 'azamati kebesaran. Sama jalal sama 'azamah itu sama artinya. Jalil sama azim itu agung artinya. Li zuhuril haibati karena tampaknya atau adanya haibah. Haibah itu kewibawaan, kekuasaan. Terus walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Qala Ibnu Katsir berkata, Allahu al-batil. Jadi Allahu itu artinya batil. Wa huwa yashmulu syirk, mencakup, yashmul itu mencakup, yaitu mencakup kemusyrikan, wal ma'asi dan kemaksiatan, wa la faidata dan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Minal aqwali wal af'al, baik
perkataan maupun perbuatan. Jadi al-laghu itu artinya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, entah perkataan, entah perbuatan. Ya, hal yang tidak ada manfaatnya namanya laghu. Maka bapak-bapak, ini bapak-bapak, kalau hari Jumat di antara masjid itu ada yang bunyi seperti ini, ada yang membacakan hadis seperti ini. Faman lagha fala jum'atalah. Gitu tuh, ada bunyi begitu tuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadun faman yatakallam faqad lagha faman lagha fala jum'atalah. Di hadis Abi Hurairah disebut bahwa apabila khatib telah naik mimbar maka janganlah kalian bersuara. Kalau bersuara itu maka sia-sialah Jumatnya. Orang yang sia-sia Jumatnya maka tidak memperoleh pahala Jumat, artinya dia tidak dianggap sholat Jumat. Nah, sia-sia itu lagho. Lagho itu perbuatan, umumnya perbuatan dan perkataan. Tapi dalam konteks Jumat tadi itu adalah perkataan. Tidak boleh bahkan mengatakan kata hus aja kepada orang yang lagi ngobrol di samping itu nggak boleh. Maksudnya apa itu? Maksudnya supaya konsentrasi pada pesan khatib Jumat. Oh, khotib Jumatnya ngomongnya 45 menit nggak berhenti-berhenti. Padahal sholat Jumat, nanti sholat Jumatnya cuma 5 menit. Tapi ngomongnya, khutbahnya 45 menit nggak berhenti-berhenti. Akhirnya orang daripada pada tidur gitu ya. Baik, lanjutkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yu'adduna zakata amwalihim, orang-orang yang menunaikan zakatnya. Lil fuqara'i wal masakin, untuk orang fakir miskin. Thayyibatan biha, sebagai pembersih. Thayyibatan itu sebagai pembersih. Apa? Nufusahum, diri mereka. Talaban liridallah, karena mengharap ridha Allah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Apa maksudnya? Hadza huwal wasfu. Artinya kan tadi kan orang-orang yang menjaga, memelihara kemaluan mereka. Hadza ini huwal wasfur rabi, adalah sifat atau gambaran orang mukmin yang keempat. Sifat orang mukmin yang keempat. Afau anil maharami. Afau itu sebenarnya nggak pakai tasdid kayaknya Bapak Ibu. Afau gitu saja, bukan afau. Afau biarkan, menjauhkan. Anil harami, atas perbuatan yang haram. Wasonu furujahum, mereka jaga. Sonu, jaga. Sonu furujahum, jaga kemaluan mereka. Amma la yahillu minaz zina wa kashfil aurat, apa-apa yang tidak halal bagi mereka, yaitu zina dan membuka aurat. Baik, pada lembar ini dari tadi itu Mujazut Tafsir dari atas sampai ke bawah, coba Bapak Ibu temukan jamak muzakkar salim jumlahnya ya, dari atas, dari qad aflahal mu'minun sampai ke bawah. Baik, sudah ketemu? Ada berapa? Dari atas jamak muzakkar salim ya Bapak Ibu ya. Bu Yurin ada berapa? 3 Ustaz. Baik, kita jawab dari atas ada berapa ya, gitu ya. Oke. Al-mu'minun. Mu'minun, mutasifun. Benar. Yang pertama di baris pertama tuh. Di baris pertama tuh ada al-mu'minun ya. Al-mu'minunnya 2, al-mutasaddiqun, al-mutasifun. Udah berapa tuh? Udah 3 ya? Ya. Baris kedua ada nggak, baris kedua Bapak Ibu? Tidak ada. Baris ketiga? Tidak ada. Tidak ada. Baris keempat? Khosyi'un. Khosyi'un. Terus khosyi'un. Sakinun. Terus khaifun. Sakinun. Sakinun. Ada Ya. 4. Baris kelima, bawahnya? Bawahnya ada 2. Khaifun. Khaifun. Mutazallilun. Mutazallilun. Di bawahnya lagi, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mu'ridun. 1. Di bawahnya lagi ada? Tidak ada. Tidak ada. Di bawahnya lagi? Ada. Fa'ilun. Terus? Fa'ilun. Fa'ilun saja. Di bawahnya? Tidak ada. Di bawah nggak ada. Di bawahnya lagi? Ada. Khafidun.
hafizun. Dan jumlahnya berapa? 12. 12. Jadi baru 4 ayat nih. Yang maksudnya ada 4 ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin. Sifat-sifat orang mukmin yang menjadikan mereka orang-orang yang menang, berhasil, sukses, ya, peroleh kebahagiaan, keberuntungan. Apa saja berarti Bapak Ibu? Pertama, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. 3, Yang membayarkan zakat. bayar zakat. 4, Jaga kemaluannya. jaga kehormatannya. Ya. Apa ada kata-kata di sebelah kanan Bapak Ibu nih yang di halaman yang kita baca tadi belum jelas, kata-katanya, mufradatnya belum jelas. Silakan Anda yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ustaz, seperti khosyi'un berarti orang-orang yang khusyuk ya Ustaz ya. Betul. Nah, itu jamak muzakkar salim ya. Benar. Ustaz, yang baris pertama itu. Yang baris pertama mana, Bun? Ai faza wa saida wa hasola ala bukhyati. Bukhyati itu apa sih? Bughya itu keharapan, keinginan. Mufradnya apa? Bughya itu bukan mufrad, Bun, hitam. Bughya itu masdar. Ya kali Bu, fi'il madinya maksudnya Fi'il madinya bagho. Al-bughya itu masdar. Ya, bagho mudhari'nya apa? Ya baghi. Masdarnya bughya atau baghyun. Innallaha ya'muru bil adli. Apa coba ayatnya tuh? Bapak-bapak hafal kalau di Jumat dengar tuh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Terus wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Nah, kalau baghi di sini artinya pembangkangan. Jadi tergantung kalimatnya di kalimat yang mana gitu ya. Ustaz, satu lagi Ustaz, yang sonu tadi lupa. Lagi? Yang sonu. Sonu. Sonu itu artinya hafizu. Hafizu. Apa arti hafizu? Memelihara. Memelihara, menjaga. Sonu. Afwan. Iya, apa Pak? Menjadikan sona maknanya. Sona menjadikan, menjaga, memelihara. Kalau yang menjadikan itu membuat itu sona'a. Oh, sona'a, subhanallah, salah lagi saya. Enggak cuma kurang ain doang. Ustaz. Iya. Pak muzakkar salim ini dari isim fa'il juga tuh ya Ustaz. Sama memang Ibu Borita nih dan ibu-ibu yang lain, bapak-ibu yang lain, jamak muzakkar salim itu adalah jamak yang dibentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul. Apa Ustaz, saya kayak cok itu Pak. Ada yu'minun itu pikir isim itu jamak muzakkar salim bukan? Yu'minun. Bukan. Itu fi'il ya. Kemarin kalau tidak salah pada sharingan kemarin tuh postingan share saya, tulisan saya yang pertemuan lalu ditulis tuh kalau tidak salah ada catatan itu deh, membedakan jamak muzakkar salim dengan fiil mudhari dhamir hum. Jadi gini Bapak Ibu nih, boleh diulang lagi dikit ya. Kalau ada huruf ya, huruf ta di depan itu mesti fiil, bukan isim tuh. Jadi fiil mudhari yang namanya. Kalau di depannya bukan ya sama ta, gampangnya begitu ya, sederhananya meskipun sesungguhnya nggak semudah itu. Tapi kalau bukan ya sama ta, berarti itu jamak muzakkar salim. Pak Ustadz. Iya. Yang di baris ke-8. Iya. Muzakkar salimnya itu fa'ilun satu doang. Yang ini Pak Ustadz, kalau yang yuwadun ini kan termasuk tadi mudorek. Yang wal masakin ini kan termasuk muzakkar salim juga kan Ustadz? Masakin menurut salim. Coba gini Bun, coba nih Bu Jurian nih perhatikan Bun ya. Mu'minun jadi mu'minin. Muzakkar salim ya? Betul ya? Jadi kalau mu'minin bisa juga sekarang kalau masaki bisa juga masakun gitu. Enggak. Enggak, saya lihat catatan ini
waunun dan yanun gitu Ustaz. Oh iya dia nggak bisa ke ini ya. Iya. Iya, iya Bu. Itu gampangnya gitu tuh. Boleh muslimun, betul? Iya. Kalau masakin, boleh masak? Ya. Nggak boleh. Nah itu dia. Kalau yang itu namanya jamak Taksir. Jamak taksir ya Ustaz ya. Iya. Untuk sementara sampai di sini Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan nanti ya pada zuhur. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.